Selamat pagi sahabat Akademika Indonesia di mana Anda berada. Senang sekali pada hari ke-65 stay at home kali ini Anda bertemu kembali dengan saya, Coach Anda Sutrisno Yulianto, STP MM JNLP. Pada kesempatan hari ini akan membahas sama-sama bagaimana caranya kita keluar dari krisis. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita belajar atau kita membahas tentang krisis, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu krisis. Banyak orang yang sering mengartikan adalah keadaan yang berbahaya. Misalnya, seorang dalam keadaan sakit, bisa bilang bahwa itu krisis. Ada juga yang mengartikan krisis itu adalah keadaan yang sangat genting, kemelut, bahkan bisa dibilang keadaan suram, baik secara krisis ekonomi maupun krisis moral yang terjadi. Kita lihat aja yang paling teringat dalam ingatan kita ketika terjadi krisis tahun 1998. Banyak orang berubah dalam hidupnya, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang terpuruk, usaha ambruk. Itulah kondisi krisis yang terjadi. Demikian juga saat ini kita tahu semua bahwa bangsa kita, bahkan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia sedang terjadi krisis karena adanya satu virus kecil yang namanya virus corona. Nah, bicara mengenai krisis, Presiden Amerika John F. Kennedy pernah berkata, "When written in Chinese, the word crisis is composed of two characters. One represent danger, and the other one represent opportunity." Nah, ini sejalan dengan pepatah Cina. Ada dua kata, Weijian dan Ji. Weijian yang artinya danger, dan Jian yang artinya opportunity. Jadi di dalam setiap krisis selalu ada kesempatan. Oleh karena itu, saudara-saudara sahabat Akademika Indonesia, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat para pebisnis yang ada di Indonesia, beberapa nama saya boleh catat tidak selamanya mulus membangun bisnisnya. Sebagai contoh, tokoh di balik lahirnya Tokopedia, ada William Tanuwijaya. Bagaimana proses membangun Tokopedia, dia ditolak, ide-idenya nggak didengarkan, dan seterusnya. Semua itu dilalui oleh para pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia. Bahkan seperti Nadiem Makarim pun yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan RI, dalam membangun bisnisnya juga mengalami krisis, juga mengalami penolakan, juga mengalami perjuangan, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sahabat Akademika Indonesia, jangan pernah menyerah. Kondisi saat ini pasti kita akan lalui. Kita akan coba ulas sama-sama bagaimana langkah-langkah kita keluar dari krisis. 7 langkah dalam kita keluar dari krisis itu saya kasih nama tangguh. Kita harus tangguh, sahabat Akademika. Apa itu tangguh? T-nya adalah teliti masalah yang terjadi. Seperti contoh yang terjadi sekarang ini, memang pemicunya adalah adanya virus corona. Mungkin kita berpikir ini sedang terjadi krisis kesehatan. Tetapi bukan hanya krisis kesehatan saja. Ada terjadi juga impact selanjutnya adalah krisis pekerjaan ataupun krisis usaha. Ada juga krisis ekonomi. Ada juga krisis sosial. Dan mungkin nanti kita akan mengalami krisis psikologi. Ini yang harus kita teliti. Ini yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang menyebabkan kelima hal tersebut? Jadi yang pertama adalah T, teliti masalah utamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya bisa memberikan tip pada Anda semuanya. Kalau dulu di masa kecil kita ada 4 sehat 5 sempurna, sama juga di dalam meneliti permasalahan yang ada ini, kita harus bisa melihat sama-sama, atau kita harus membudayakan sama-sama. Apa? Sleep well, eat well, exercise well, dan dress well.
Nanti di lain kesempatan kita akan bahas satu persatu tentang hal tersebut. Kalau yang pertama sudah, A-nya apa? Amati perubahan yang terjadi di sekeliling Anda. Jadi rasanya saudara sahabat akademika Indonesia, 2 bulan 65 hari tepatnya kita berada stay at home, rasanya sudah cukup kita untuk mengamati apa yang terjadi di sekeliling kita. Rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak. Ini semua perubahan-perubahan yang mungkin dulu dalam kondisi normal sepertinya berlebihan. Tetapi mau nggak mau kita harus mengikuti. Nanti dalam bekerja, dalam berbisnis pun kita juga harus mengikuti kondisi hal yang tersebut. N, yang ketiganya N. Apa itu? Niatkan untuk terus melangkah. Memang di dalam krisis, sahabat akademika Indonesia, di dalam krisis selalu ada 2 kategori orang. Yang pertama, do something. Yang kedua, do nothing. Anda termasuk dalam golongan yang mana? Apakah yang do something? Apakah yang do nothing? Kalau kita tabungan kita udah banyak, bekal kita udah banyak, kita do nothing mau 3 bulan, 6 bulan, sebulan, mungkin kita masih kuat. Tetapi kalau dompet kita tipis, kalau do nothing, apakah kita juga akan kuat? Tentu kita bisa masuk ke dalam krisis ekonomi. Makanya do something. Ada orang yang melakukan yang namanya do something. Karyawannya banyak, usahanya nggak jalan, akhirnya dia beralih nih. Kemarin saya bantuin temen jualan paket sembako. Karena apa? Karena banyak orang yang terpanggil kepeduliannya berbagi sembako. Do something. Ada satu gerakan. Saya karena di rumah terus, yang dulunya nggak sempat menyelesaikan tulisan-tulisan saya, nulis buku, review modul-modul dan silabus. Bahkan beberapa training online yang dulu nggak sempat kita ikutin. Do something. Artinya apa? Upgrade your skill. Itu yang ketiga. Niatkan terus melangkah. Lalu apa yang keempat? Nah ini yang penting nih. Gunakan energi tangguh. Makanya saya kasih 7 langkah kita keluar dari krisis itu. Kita harus menjadi insan dan pribadi yang tangguh. Energi tangguh ini harus kita gunakan. Ada 5 energi tangguh. Apa itu? Motivasi. Motivasi diri. Dari bangun pagi kita harus memotivasi diri kita. Selain motivasi, apa yang kedua? Mindset kita juga harus tangguh. Mindset positif. Kemudian kita juga harus melakukan latihan-latihan ketangguhan. Walaupun kalau krisis sudah terjadi, latihan-latihan sudah terlambat. Tetapi kita harus lakukan itu. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Serta konsep diri yang positif. Itu yang harus kita bangun dalam diri kita. Kalau kita punya kelima hal itu, maka energi tangguh ada dalam diri kita. Saya akan sampaikan kepada kita semua, akan yakinkan kepada Anda semuanya bahwa mindset yang harus kita bangun di tengah-tengah krisis ini, kita harus bisa berkata, aku akan sanggup melewati kondisi ini seberat apapun buruknya keadaan yang aku alami. Nah, yang kedua, tragedi itu adalah anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara, sahabat akademika Indonesia, saya yakin kalau kita punya energi yang tangguh, ketika krisis berakhir, kita akan menjadi orang-orang hebat. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih sukses dari hal yang ada. Yang kelima, gunakan keterampilan. Apa itu keterampilan? Di dalam krisis ini ada 4 keterampilan yang harus kita gunakan di dalam kita menghadapi krisis yang ada, sehingga kita bisa keluar dengan aman dan selamat. Yang pertama adalah keterampilan belajar. Jangan pernah merasa sok tahu. Jangan pernah merasa lebih tahu dari siapapun. Even Anda ahli sekalipun. Tetapi kita harus terus belajar. Kemudian kita juga harus punya kemampuan memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Setiap masalah yang kita hadapin harus kita mampu untuk kita pecahkan. Dan keterampilan yang penting juga, kalau Anda pernah belajar sama-sama tentang teori Darwin, ini yang penting. Keterampilan itu adaptasi. Saya mau katakan, hanya orang yang mampu beradaptasi dengan kondisi, dia akan survive.
Sehingga ketika kemampuan belajar, keterampilan tangguh ini kita miliki, maka kita akan punya kemampuan untuk mengendalikan emosi kita. Lalu apa yang keenam? Yang keenam adalah usahakan dukungan. Kita tahu kodrat kita semua insan sahabat akademika adalah makhluk sosial. Makanya kita nggak bisa berhasil secara sendiri. Tetapi kita harus mendapat dukungan. Dukungan dari siapa? Yang pertama, dalam kondisi krisis ini kita harus mendapat dukungan dari Tuhan. Dukungan dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena kondisi kita saat ini membutuhkan perkenanan Tuhan. Jika Tuhan berkenan dalam hidup kita, maka kita akan keluar dan selamat dari krisis. Itu yang pertama. Kemudian dukungan kepada siapa? Dukungan dari teman, dari sahabat, dari keluarga. Itu sangat penting untuk kita peroleh. Sehingga kita bisa melewati ini semua itu dalam suasana yang energi yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif. Sehingga saudara, dan yang terakhir, yang ketujuh, haruslah fokus. Fokus kepada apa? Kita harus bisa membuat prioritas. Kita harus bisa membuat time management. Mana yang kita dahulukan langkah-langkah di dalam kondisi krisis ini. Mana yang masuk kuadran 1, penting dan mendesak. Mana yang kita kerjakan kemudian, penting namun tidak mendesak. Mana yang harus kita kurangin, karena itu adalah sepertinya mendesak tetapi tidak penting. Atau bahkan kita menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak penting maupun tidak mendesak. Sebagai kesimpulan kita pada siang hari ini, yang pertama apa? Teliti masalah utamanya. Teliti secara komplit. Jangan hanya ngelihat dari krisis kesehatan yang mungkin terjadi, tapi juga Anda harus berpikir, bagaimana jika terjadi krisis pekerjaan, bagaimana jika terjadi krisis usaha, bagaimana jika terjadi krisis ekonomi, bahkan terjadi krisis sosial, maupun krisis psikologi. Yang pertama, teliti masalahnya. Yang kedua, amati perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Jangan jadi orang yang tidak peka. Sehingga dalam berbisnis pun nanti setelah kita amati perubahan ini, kita akan menyesuaikan. Makanya N-nya adalah niatkan untuk terus melangkah apapun kondisinya. G, gunakan energi tangguh. Energi Anda harus tangguh. Anda harus punya motivasi. Anda harus memotivasi diri Anda. Kemudian gunakan keterampilan belajar, keterampilan beradaptasi, keterampilan memecahkan masalah, dan juga keterampilan mengendalikan emosi. Usahakan support, yang terutama adalah dukungan dari Tuhan, dukungan teman, dukungan sahabat, dukungan keluarga, sehingga kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan sehat. Support. Yang terakhir adalah harus fokus. Anda mesti punya prioritas. Anda harus bisa membagi waktu atau memiliki time management yang baik. Itulah sahabat akademika Indonesia. Kalau kita menjadi insan yang tangguh, kita yakin dan pasti kita bisa selamat dan keluar dari krisis apapun yang kita hadapi. Baik krisis kesehatan, krisis pekerjaan, krisis ekonomi, krisis keuangan, atau krisis apapun, kita bisa akan keluar dari itu. Selamat keluar dari krisis yang Anda hadapi.